optimasi yang melibatkan 3 variabel, lebih kecil, lebih besar, sama dengan atau lebih, yang tidak dapat diselesaikan dengan metode grafik. Metode simplex dibagi 2 yaitu maksimasi dan minimasi atau meminimumkan. Contoh penyelesaian kasus metode simplex. Untuk menyelesaikan kasus ini, kita kerjakan dengan metode simplex dengan model matematika dengan cara meminimumkan. Fungsi tujuannya atau simbol B min 3x 1 ditambah x2 ditambah x3. Fungsi kendala penyelesaian pertama x1 min 2x2 ditambah x3 lebih kecil dari 11. Penyelesaian kedua min 4x1 ditambah x2 ditambah 2x3 lebih besar dari 3. Penyelesaian poin ketiga 2x1 min x3 sama dengan min 1. Ada beberapa hal yang harus diperhatikan dalam menyelesaikan kasus ini melalui metode simplex adalah: 1. Nilai kanan fungsi tujuan harus positif. 2. Nilai kanan fungsi kendala harus positif. Apabila negatif, nilai tersebut dikalikan dengan min 1. Ketiga, fungsi kendala dengan pertidaksamaan lebih kecil dalam bentuk dirubah menjadi persamaan sama dengan menambahkan satu variabel slash atau s. Variabel slash adalah kapasitas yang tidak digunakan dari produk yang bersangkutan. Contoh dapat kita ambil dari salah satu fungsi kendala di UD INEF. 2x1 ditambah 2x2 lebih kecil 100 estimasi 25,7 dan 21,5. Artinya x1 sama dengan 25,7 dan x2 sama dengan 21,5, sehingga menjadi 25,7 ditambah 2 dan 21,5 sama dengan 51,4 ditambah 43 sama dengan 94,4. Maka jelas 94,4 lebih kecil 100. Sisanya adalah 5,6 menit. Sisa artinya x1 sama dengan 25,7 dan x2 sama dengan 21,5, sehingga menjadi 2 dalam kurung 25,7 ditambah 2 dalam kurung 21,5 sama dengan 51,4 ditambah 43 sama dengan 94,4. Maka jelas 94,4 lebih kecil sama dengan 100. Sisanya adalah 5,6 menit. Sisa waktu yang demikian disebut variabel slack dalam tes. 4. Fungsi kendala dengan pertidaksamaan lebih besar sama dengan dalam bentuk umum diubah menjadi persamaan dalam kurung sama dengan mengurangkan satu variabel surplus dan menambahkan variabel artifisial dalam kurung R. 5. Fungsi kendala dengan persamaan dalam kurung sama dengan dalam bentuk umum
ditambahkan dengan variabel artifisial dalam kurung R. 6. Setiap variabel artifisial dalam kurung R dalam fungsi tujuan diberikan nilai penalti atau M dengan M ini merupakan bilangan positif yang sangat besar. M bertanda negatif jika fungsi tujuannya memaksimalkan, dan jika bertanda positif fungsi tujuannya minimisasi. Kita kembali pada penyelesaian masalah dengan fungsi tujuan atau Z sama dengan min 3x1 ditambah x2 ditambah x3. Fungsi kendala penyelesaian pertama, x1 min 2x2 ditambah lebih kecil sama dengan 11. Penyelesaian kedua, min 4x1 ditambah x2 ditambah 2x3 lebih besar sama dengan 3. Penyelesaian ketiga, 2x1 min x3 sama dengan min 1. Sekarang kita menyelesaikan fungsi kendala. Sekarang kita bawa dalam persamaan. A sama dengan x1 min 2x2 ditambah x3 lebih kecil sama dengan 11 menjadi sama dengan atau dalam kurung tambah slide. X1 min 2x2 ditambah x3 ditambah s1 sama dengan 11. Keterangan 3. Fungsi kendala dengan ketidaksamaan lebih kecil sama dengan dalam bentuk umum diubah menjadi persamaan atau sama dengan menambahkan satu variabel slack atau S. Variabel slack adalah kapasitas lebih yang tidak digunakan dari unit produk yang bersangkutan. B sama dengan min 4x1 ditambah x2 ditambah 2x3 lebih besar sama dengan 3 dalam kurung min 1. Keterangan 4. Keterangan 4, fungsi kendala dengan ketidaksamaan lebih besar sama dengan dalam bentuk umum diubah menjadi persamaan atau sama dengan mengurangkan satu variabel struktur dan menambahkan variabel F. 4x1 min x2 min 2x3 lebih kecil persamaan sama dengan min 3. 4x1 min x2 min 2x3 ditambah x2 sama dengan min 3 dalam kurung min 1. Min 4x1 ditambah x2 ditambah 2x3 min s2 ditambah r1 sama dengan 3. C sama dengan 2x1 min x3 sama dengan min 1 atau dalam kurung min 1. X1 ditambah x3 ditambah r2 sama dengan 1. Keterangan 4, fungsi kendala dengan ketidaksamaan lebih besar sama dengan dalam bentuk umum diubah menjadi persamaan atau sama dengan mengurangkan satu variabel struktur dan menambahkan variabel artifisial atau
X3 min S2 ditambah R1 sama dengan 3. Perubahan kendala kedua, R1 sama dengan 3 ditambah 4X1 min X2 min 2X3 ditambah S2. Perubahan dari kendala ketiga berdasarkan nilai R2. Kendala ketiga sama dengan min 2X1 ditambah X3 ditambah R2 sama dengan 1. Perubahan kendala ketiga R2 sama dengan 1 ditambah 2X1 min X3. Sekarang kita masuk pada fungsi tujuan yang ditambahkan nilai S1 ditambah S2 ditambah nilai final P dalam kurung MR1 dan MR2. Z sama dengan min 3X1 ditambah X2 ditambah X3 ditambah OS1 ditambah OS2 ditambah MR1 ditambah MR2. Tentunya seandainya kita tambahkan nilai S1 dan S2 sama dengan 0, sehingga fungsi tujuan menjadi Z sama dengan min 3X1 ditambah X2 ditambah X3 ditambah E dalam kurung 3 ditambah 4X1 min X2 min 2X3 ditambah S2 ditambah E 2 ditambah 2X1 min X3. Z sama dengan min 3X1 ditambah X2 ditambah X3 ditambah 3N ditambah 4MX1 min MX2 min 2MX3 ditambah MX2 ditambah N ditambah 2MX1 ditambah MX3. Setelah itu kita kelompokkan dengan memberi tanda dan ditambahkan setiap kelompok. Sehingga penjabaran dari pengelompokan menjadi Z sama dengan min 3 ditambah 6MX1 ditambah 1 min MX2 ditambah 1 min MX3 ditambah MX2 ditambah 4M. Z sama dengan 3 min 6MX1 min 1 ditambah MX2 min 1 ditambah 3MX3 min MX2 sama dengan 4M. Setelah fungsi tujuan dan kurung Z selesai, kita masukkan pada tabel simplex. FD 3, oke. Baik teman-teman, setelah fungsi tujuan Z selesai, kita masukkan pada tabel simplex. Dan teman-teman bisa melihat dalam tabel seperti kolom A, kolom B, dan kolom C. Jadi untuk menentukan kolom 3, oke. Untuk menentukan kolom kunci, kita ambil dari baris kolom C dengan nilai yang terbesar yang kurung plus adalah min 1 ditambah 3N. Keterangan menggunakan nilai indeks atau baris kunci, maka nilai kanan kolom kunci copot. Nilai kanan atau kolom kunci 11 per 1 sama dengan 11, 3 per 2 sama dengan 1,5, 1 per 1 sama dengan 1. Keterangan baris kunci, sehingga nilai baris kunci diambil nilai kolom indeks dengan nilai yang terkecil, yaitu 1. Selanjutnya menentukan angka kunci. Angka kunci didapatkan dari pertemuan antara kolom kunci dengan baris kunci. Nilai pada kolom kunci adalah 1. Nilai baris kunci adalah 1. Keterangan diambil dari baris C. Jadi angka kunci adalah 1. Membuat baris baru kunci dan kurung BBK baris baru kunci. Untuk menentukan BBK perlu diperhatikan
pada baris C kita ubah pula dengan cara membagi nilai baris dengan angka kunci sehingga teman-teman bisa melihat dalam tabel yang sudah kita sediakan, dan ini keterangan bagian bawahnya adalah angka baru kunci, sehingga baris J yang baru adalah X1 sama dengan dalam kurung 3 min 6M min dalam kurung 3 min 6M X dalam kurung. Keterangan bagian C adalah angka baru kunci, sehingga baris J yang baru adalah X1 sama dengan 9 min 18M, X2 sama dengan min 1 ditambah M, X3 sama dengan min 4 ditambah 9M, S1 sama dengan 0, S2 min sama dengan min M, S1 sama dengan 0, R2 sama dengan min 3 ditambah 6M, M kanan sama dengan 4 min 1 ditambah 6M, sehingga kita masukkan dalam kolom simplex. Teman-teman, kita sudah masukkan dalam kolom simplex, maka teman-teman bisa memperhatikan, melihat kolom-kolom tersebut. Untuk menentukan baris baru A, angka kolom kuncinya adalah 1, sehingga baris baru A X1 sama dengan 3, X2 sama dengan min 2, X3 sama dengan 0, S1 sama dengan 1, S2 sama dengan 0, R1 sama dengan 0, R2 sama dengan min 1, M kanan sama dengan 10. Untuk mencari nilai baris B, nilai baris baru B, angka kolom kunci adalah 2, sehingga baris B baru X1 sama dengan 0, X2 sama dengan 1, X3 sama dengan min 1, S1 sama dengan 0, S2 sama dengan min 1, R1 sama dengan min 1, R2 sama dengan min 2, M kanan sama dengan 1. Masukkan nilai tersebut ke dalam simplex baru. Teman-teman sudah bisa melihat dalam tabel simplex baru, apabila nilai pada baris C masih ada variabel yang bernilai negatif, maka fungsi tujuan belum maksimal, sehingga untuk menghilangkan negatif kita ulangi langkah sebelumnya. Hal dilakukan sampai nilai pada variabel C atau tujuan tidak ada negatif. Sekian saja pemaparan dari kami, dan kami ucapkan terima kasih.